Seperti halnya yang dialami Odi Darmawan yang kini berprofesi sebagai pengusaha seblak. Sebelum terjun ke dunia bisnis seblak, Odi pernah berkecimpung dalam dunia entertain sebagai pemain ekstra sinetron, FTV, dan model iklan. Bahkan, ia sempat mendapat tawaran peran untuk proyek film. Namun, tawaran tersebut ternyata sangat kontras dengan prinsip hidup dan agama yang dipegang teguh Odi. Bagaimana tidak, untuk bisa mendapat peran dalam film, Odi harus bersedia menjadi pria simpanan dari salah satu anggota tim produksi. Odi tentu saja menolak. Jadi sempat kaget, sempat miris juga pada waktu itu. Kok gini ya gitu. Padahal dalam benak saya, dalam pemikiran saya semuanya berjalan lancar. Saya mikirnya begitu. Tapi kok di tengah perjalanannya ternyata banyak sekali lika-liku. Seburuk-buruknya saya, kalau misalkan harus mengejar sesuatu dengan cara yang seperti itu, hati kecil saya menolak. Dalam Islam, bekerja termasuk ke dalam ibadah. Apalagi jika ditujukan untuk berharap rezeki yang halal dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, bekerja tidak hanya untuk memenuhi tuntutan di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bekerja untuk anak dan istrinya melalui jalan yang halal, maka bagi mereka pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari. Kegagalan demi kegagalan saat casting tidak mematahkan semangat Odi untuk menjadi artis. Dan peluang pun datang ketika ia diterima casting sebagai pemain figuran hingga pemeran utama pengganti aktor India yang pernah membintangi serial epik Mahabharata. Tak ada yang tahu jika Odi tidur di musola. Sampai-sampai sutradara memujinya karena selalu datang tepat waktu di lokasi syuting. Bagaimanapun, tidur di musola tentu jauh dari kesan nyaman. Sebagai bantal, Odi menggunakan tas yang berisi baju-bajunya. Ya, hidup berat sebagai pemain figuran sempat dirasakan Odi. Padahal, honor yang didapat juga tak banyak, hanya Rp50.000 saja per hari. Setelah itu, ada telco yang melihat saya dan ngajak saya buat jadi yang saya bilang tadi, selama 4 bulan itu menjadi peran pengganti. Saya naik jadi 200.000. Nah, naik jadi 200.000. Setelah naik jadi 200.000 itu langsung ke saya. Jadi nggak dipotong lagi gitu. Setelah itu seiring berjalannya waktu, saya casting untuk sinetron, dan saya dapat satu job peran utama pada waktu itu. Dan itu bayaran saya kalau nggak salah 500.000. Honor yang diterima Odi sebagai pemain sinetron digunakan untuk biaya hidup di Jakarta, termasuk sewa kos seharga 350.000. Odi sengaja memilih tempat kos yang murah di kawasan Jembatan 5, Jakarta Pusat, agar bisa menghemat biaya hidup sehari-hari. Itu pun Odi sudah merasa bersyukur, karena sebelum diterima menjadi pemain figuran, Odi tak punya uang. Untuk makan, ia hanya mampu membeli nasi dengan lauk gorengan. Karena memang harus saving money gitu, karena nggak bawa modal uang pada waktu itu. Jadi gimana caranya kita harus benar-benar ngirit dan mengatur semuanya. Pendapatan dari job syuting yang tak menentu membuat Odi memutar otak mencari pekerjaan lain. Odi lalu mencoba melamar bekerja di beberapa perusahaan retail. Tak disangka, ia lolos seleksi di 3 perusahaan sekaligus. Anehnya, tawaran pekerjaan itu justru tak diterimanya. Dan terbersit di pikiran saya, kerja pernah saya lakukan, kerja pernah saya alami, tapi mau sampai kapan saya seperti itu terus? Gitu. Kerja terus-terusan.
Akhirnya saya berpikir kenapa nggak saya buka usaha aja, kenapa nggak saya jualan kaki lima aja. Bergerak di bidang usaha kuliner kemudian menjadi pilihan Odi untuk memulai hidup barunya. Awalnya, Odi fokus untuk membuka usaha makanan berat, namun kemudian beralih pada usaha seblak. Faktor terbatasnya modal menjadi penyebabnya. Bermodalkan uang Rp250.000, Odi lalu merintis usaha seblaknya. Odi tak merasa malu, ia malah lebih merasa tenang. Kalau kita mau buka ayam itu perlu puluhan juta, kalau seblak nggak perlu. Jadi seiring berjalannya waktu, saya coba buat bikin seblak itu gitu ya, walaupun memang masih meraba-raba. Ada proses yang saya lewati di mana saya mencari rasa. Odi terbilang nekat membuka usaha seblak tanpa pengetahuan cara membuatnya. Berbekal rasa keingintahuan yang besar, Odi mulai meriset cara pembuatan seblak dan mencoba berbagai cita rasanya. Tak mudah karena Odi belum pernah makan seblak dan kurang menyukai kuliner pedas. Setelah lama bereksperimen, Odi merasa seblaknya sudah layak dipasarkan ke konsumen. Namun ia tak menyangka respon yang didapat sangatlah buruk. Konsumen banyak yang berkomentar miring, menganggap seblak buatan Odi kurang bumbu hingga tidak enak rasanya. Gimana sih? Kok asin banget ya? Gak kayak kemarin-kemarin. Abang mau bikin saya darah tinggi? Odi mencoba bersabar dan mendengar keluhan konsumen demi perbaikan kualitas seblaknya. Yang benar dong kalau jualan. Jangan kayak gini. Komplain dari customer buat saya itu adalah sesuatu yang harus kita terima, dan itu malah kita menjadi lebih baik lagi. Saya senang pada waktu itu. Karena saya jadi tahu bahwa misalkan rasanya terlalu asin atau terlalu manis, sehingga saya bisa memperbaikinya. Banyak sih pada waktu itu. Setelah cukup lama membuka usaha seblak, Odi pun mulai menangguk keuntungan. Racikan seblak ala Odi digandrungi pelanggan. Laris manis diborong pembeli. Hal ini tentu saja berpengaruh pada naiknya omset. Dalam sehari, Odi bahkan mampu mengantongi uang sebanyak 6 juta rupiah. Sangat jauh jumlahnya jika dibandingkan saat ia bekerja sebagai artis sinetron. Yang paling murah itu original 10.000. Kalau yang spesial komplit itu isinya udah ada bakso, sosis, ceker, tulang, semuanya udah lengkap. Itu harganya 17.000. Lokasi tempat berdagang seblak Odi memang cukup strategis. Berdekatan dengan mal di kawasan Tamrin, pembelinya kebanyakan adalah pegawai mal yang sangat menggemari seblak. Terkadang ketika seblak sedang dimasak, tak terasa waktu istirahat mereka sudah habis, sehingga memakannya pun dengan terburu-buru. Kalau seblak lain itu dia bikin per porsi ya, satu kali bikin satu porsi. Kalau saya enggak, satu kali bikin itu saya bisa satu kuali itu bisa 15 porsi gitu. Dan seperti soto lah, jadi saya bikin kuah yang banyak, setelah itu baru dituang-tuangin ke mangkok gitu. Pasang surut perjalanan kehidupan yang dilalui Odi sejatinya tak bisa dipisahkan dari peranan sosok seorang ibu yang membesarkannya. Iya, bertahan hidup di kerasnya kota Jakarta tak mungkin bisa Odi hadapi tanpa dukungan orang tua, khususnya dari sang ibu. Berkat petuah dari ibunya lah, Odi tak terlena dengan kehidupan dunia entertainment dan memilih jalan yang lebih baik baginya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 60. Karena beliau itu adalah sosok yang luar biasa, yang menguatkan saya dan menemani saya dari awal sampai sekarang, nggak pernah ngeluh, nggak pernah dan selalu percaya sama saya. Itu adalah ibu saya. Membantu saya dari dulu sampai sekarang ngolah gitu ya, ngolah seblak ini, itu adalah ibu saya.
Odi berjualan seblak dengan menggunakan gerobak, mangkal di daerah Kebon Kacang. Lokasi berjualan terbilang sempit karena harus berbagi jalan dengan lalu lalang kendaraan. Meski begitu, tidak menurunkan antusias pembeli memesan seblaknya. Pilihannya beragam, mulai dengan isian ceker, batagor, siomay, kue tiaw, dan kerupuk. Ya, semua akan seblak pada waktunya. Seblaknya enak sih rasanya. Kuahnya juga kental gitu, terus aku suka pedas. Isiannya aku lebih suka yang komplit, ada ceker kayak gitu, terus kayak ada kerupuk-kerupuknya. Sahabat Hikmah, semoga tayangan pagi ini bisa memberikan teladan dan inspirasi. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan membayar terlalu mahal. Terkadang kita memperjuangkan sesuatu yang rendahan, sakup mengorbankan hal-hal yang sangat bernilai. Dunia ini hanya sementara, tetapi agama yang dapat membawa nasib kita nanti di akhirat, itulah yang harus selalu kita perjuangkan. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.